Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7, Perkembangan Peserta Didik, Operindo 42, akan mempresentasikan tentang asesmen pemahaman peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Arisa Oktaviani. Yang kedua, Indri Ayu Istiqomah. Yang ketiga, Vanessa Tria Rahmawati. Yang keempat, Faridatul Ulfa. Dan yang kelima, Najunda Elsadena Agustin. Hakikat asesmen pemahaman peserta didik. Asesmen adalah proses mengamati sebuah sampel dari perilaku seorang murid dan mengambil kesimpulan mengenai pengetahuan dan kemampuan murid tersebut. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah, maupun kebijakan-kebijakan sekolah. Asesmen pembelajaran sangat penting untuk dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Alasan perlunya melakukan asesmen adalah yang pertama, untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan pembelajar. Yang kedua, untuk memantau kemauan belajar. Yang ketiga, memberi atribut pemberian nilai. Dan yang keempat, untuk menentukan efektivitas pengajaran. Asesmen dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu asesmen tradisional yang di dalamnya terdapat tes benar salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, tes jawaban terbatas, dan asesmen alternatif atau non-tes yang terdiri dari isai, penilaian praktek, penilaian oleh teman sejawat, observasi, dan interview. Dari pernyataan tersebut, tes yang merupakan bentuk dari asesmen sangat tidak disukai oleh kebanyakan peserta didik. Di balik ketidaksukaan peserta didik terhadap asesmen justru sangat didukung untuk dilakukan karena asesmen merupakan salah satu program pendidikan dalam membantu keberhasilan pencapaian belajar peserta didik. Hasil asesmen memberikan gambaran tentang kompetensi peserta didik, sehingga dari hasil tersebut guru bisa tahu tindakan apa yang harus dilakukan kepada peserta didik. Tujuan asesmen. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pada intinya, asesmen bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam hal pembelajaran di kelas. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh guru setelah mengetahui hasil asesmen adalah yang pertama, memberi penjelasan secara lengkap tentang target pembelajaran yang dapat dijelaskan. Sebelum guru melakukan asesmen terhadap siswanya, terlebih dulu harus mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan siswa. Informasi yang dibutuhkan tentang pengetahuan, keterampilan, dan performa siswa. Pengetahuan, keterampilan, dan performa yang dibutuhkan dalam pembelajaran disebut dengan target atau hasil pembelajaran. Yang kedua, memilih teknik assessment untuk kebutuhan masing-masing siswa. Bila mungkin, guru dapat menggunakan beberapa indikator keberhasilan untuk setiap target pembelajaran. Masing-masing target pembelajaran memerlukan pemilihan teknik assessment yang berbeda. Dan yang ketiga, memilih teknik assessment untuk setiap target pembelajaran. Pemilihan teknik assessment harus didasarkan pada kebutuhan praktis di lapangan dan efisien. Ada beberapa prinsip dasar asesmen pembelajaran yang harus dijadikan sebagai pedoman, yaitu memandang asesmen dan kegiatan pembelajaran secara terpadu sehingga penilaian berjalan bersama-sama dengan proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan tugas-tugas asesmen yang bermakna terkait langsung dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang mendorong dan memperkuat asesmen sebagai evaluasi diri siswa. Yang keempat, melakukan berbagai strategi asesmen di dalam program pembelajaran untuk menyediakan berbagai jenis informasi tentang hasil belajar peserta didik. Yang kelima, mempertimbangkan berbagai kebutuhan khusus peserta didik, mengembangkan dan menyediakan sistem pencatatan yang bervariasi dalam pengamatan kegiatan belajar didik.
Yang ketujuh, menggunakan teknik dan instrumen asesmen yang bervariasi. Dan yang kedelapan, melakukan asesmen secara berkesinambungan terhadap semua standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk tes formatif dan sumatif. Prinsip-prinsip asesmen harus dikuasai agar memperoleh hasil penilaian yang akurat. Setelah memahami tujuan dari asesmen, kita akan mempelajari tentang berbagai macam bentuk asesmen pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen formal. Asesmen formal adalah asesmen yang direncanakan sebelumnya dan digunakan untuk tujuan tertentu. Mungkin untuk menentukan apa yang telah dipelajari para siswa dari unit geografi, atau apakah mereka menerapkan dalil Pitagoras untuk masalah sehari-hari. Yang kedua adalah asesmen informal. Asesmen informal melibatkan pengamatan spontan dan tak terencana tentang sesuatu yang dikatakan atau dilakukan siswa di kelas. Yang ketiga ada asesmen tertulis. Asesmen tertulis atau paper pencil assessment, asesmen di mana siswa memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertulis. Yang keempat ada asesmen performa. Asesmen performa adalah asesmen di mana siswa mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan mereka secara tidak tertulis, misalnya memberikan presentasi lisan. Yang kelima ada tes terstandarisasi. Tes terstandarisasi adalah tes yang dikembangkan oleh para ahli penyusun tes dan diterbitkan untuk digunakan di banyak sekolah dan kelas. Yang keenam ada asesmen yang dikembangkan oleh guru. Asesmen yang dikembangkan oleh guru adalah alat asesmen yang dikembangkan oleh guru perorangan untuk digunakan di kelasnya sendiri. Yang ketujuh ada asesmen acuan kriteria. Asesmen acuan kriteria dirancang untuk menentukan apa yang telah dan belum dicapai siswa relatif terhadap standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedelapan ada asesmen acuan norma. Asesmen acuan norma mengindikasikan seberapa baik prestasi siswa dibandingkan dengan performa teman-teman sebaya, mungkin teman sekelas, atau mungkin juga teman seusianya di seluruh negeri. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengetahui status peserta tes dalam hubungannya dengan performa kelompok peserta yang lain yang telah mengikuti tes. Yang kesembilan ada asesmen tradisional. Asesmen tradisional adalah asesmen yang berfokus pada mengukur pengetahuan dan keterampilan dasar secara relatif terpisah dari tugas yang biasanya ditemukan di dunia luar. Misalnya, soal cerita matematika dan tes kebugaran fisik. Yang terakhir, ada asesmen otentik. Asesmen otentik digunakan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa dalam sebuah konteks kehidupan nyata. Di beberapa situasi, asesmen otentik melibatkan kertas dan pensil. Misalnya, kita harus meminta siswa menulis sebuah surat kepada teman atau mengembangkan sebuah koran sekolah. Namun, di berbagai kasus, asesmen otentik didasarkan pada performa tak tertulis dan terintegrasi erat dengan pengajaran. Misalnya, kita mungkin meminta siswa memanggang kue, bercakap-cakap dalam berbahasa asing, dan lain-lain. Selanjutnya adalah karakteristik asesmen. Karakteristik asesmen dibagi menjadi 4. Yang pertama, standarisasi. Standarisasi di sini berarti kesesuaian antara peserta asesmen dengan standar-standar kompetensi yang harus dicapai pada asesmen yang diujikan. Contohnya adalah standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta asesmen dalam setiap mata asesmen yang diujikan yang memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengelolaan penilaian. Berkaitan dengan kegiatan asesmen, perlu dipahami implikasi dari penerapan standar kompetensi pada proses penilaian yang dilakukan oleh guru, baik yang bersifat formatif maupun sumatif, harus menggunakan acuan kriteria. Untuk itu, dalam menerapkan standar kompetensi, harus dikembangkan penilaian berkelanjutan atau continuous authentic assessment yang menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi.
Yang kedua adalah validitas. Validitas berasal dari bahasa Inggris, dari kata validity, yang berarti keabsahan atau kebenaran. Dalam konteks alat ukur atau instrumen assessment, validitas berarti sejauh mana kecermatan atau ketepatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sebuah instrumen yang valid akan menghasilkan data yang tepat seperti yang diinginkan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui berat, maka alat ukur yang tepat adalah timbangan atau neraca, bukan meteran, termometer, atau alat yang lain. Dengan kata lain, sifat valid memberikan pengertian bahwa alat ukur yang digunakan mampu memberikan nilai yang sesungguhnya dari apa yang diinginkan. Yang ketiga adalah praktikalitas. Praktikalitas merupakan sebuah tes, pengukuran, dan evaluasi. Dikatakan memiliki praktikalitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya, dan memiliki ciri mudah dilaksanakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Yang terakhir adalah reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia yang digunakan saat ini sebenarnya diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris dan berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya, keajekan, konsisten, keandalan, dan kestabilan. Suatu tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut menunjukkan hasil yang dapat dipercaya dan tidak bertentangan. Reliabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. Reliabilitas tes adalah tingkat keajegan atau konsistensi suatu tes, yakni sejauh mana suatu tes dapat dipercaya untuk menghasilkan skor yang ajeg, relatif tidak berubah, walaupun diteskan pada situasi yang berbeda-beda. Reliabilitas suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, biasanya sebagai koefisien. Koefisien tinggi berarti menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Cara penerapan asesmen pemahaman peserta didik. Terdapat dua cara penerapan asesmen peserta didik, yaitu 1. Asesmen dengan teknik tes. Adapun pengertian asesmen dengan teknik tes telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Cronbach, menyatakan tes merupakan prosedur sistematis untuk membandingkan tingkah laku dua orang atau lebih. Tes juga sebagai prosedur sistematis yang digunakan untuk mengobservasi dan menggambarkan tingkah laku dengan menggunakan bantuan skala angka atau kategori tertentu. Kedua, asesmen dengan teknik non-tes. Asesmen ini merupakan prosedur perancangan, pengadministrasian, pengolahan, analisis, dan penafsiran yang relatif lebih sederhana sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Adapun jenis-jenis asesmen dengan teknik tes, yaitu pertama, tes IQ. Tes IQ adalah alat ukur yang dipercaya untuk mengetahui tingkat inteligensi atau tingkat kecerdasan pada anak berdasarkan serangkaian alat ukur yang terstandarisasi. Kedua, tes bakat. Secara teoritis, tes bakat adalah untuk mengukur potensi seseorang mencapai aktivitas tertentu, akan kemampuan belajar mencapai aktivitas tersebut. Ketiga, tes minat. Tes ini merupakan tes yang mengukur kegiatan atau kesibukan apa yang paling disukai seseorang, sebagai suatu rasa senang yang dihasilkan dari adanya perhatian khusus terhadap suatu aktivitas. Dan yang keempat yaitu tes kepribadian.
Tes kepribadian adalah instrumen untuk mengukur karakteristik, emosi, motivasi, hubungan antar pribadi, dan sikap, sesuatu yang dibedakan dari bakat dan keterampilan. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen dengan non-tes. Pertama, angket atau kuesioner. Angket merupakan salah satu alat pengumpul data dalam asesmen non-tes, berupa serangkaian pertanyaan dan pernyataan yang diajukan pada responden. Yang kedua, yaitu observasi. Observasi merupakan kegiatan pengamatan secara indrawi yang direncanakan, sistematis, dan hasilnya dicatat serta dimaknai, diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman tentang subjek yang diamati. Yang ketiga yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan alat perekam observasi secara berkala terhadap suatu peristiwa atau kejadian penting yang melukiskan perilaku dan kepribadian konseli dalam bentuk pernyataan singkat dan objektif. Keempat yaitu wawancara atau interview, suatu teknik pemahaman individu dengan cara melakukan komunikasi langsung, face-to-face relation, antara pewawancara interviewer dengan yang diwawancarai interviewee, untuk memperoleh keterangan atau informasi tentang individu. Dan yang kelima yaitu studi kasus. Studi kasus adalah laporan informasi deskriptif tentang data penelitian percobaan atau eksperimen, proyek, peristiwa, atau analisis. Dalam ilmu sosial, studi kasus melibatkan pemeriksaan yang mendalam dan rinci dari subjek studi atau kasus serta kondisi konstekstual yang terkait. Selanjutnya, contoh tes IQ yaitu sesuai dengan struktur inteligensi atau struktur kecerdasan. Contoh yang tersedia merupakan contoh memilih bentuk atau deret gambar. Biasanya terdapat beberapa soal dan dibatasi oleh waktu tertentu. Dalam mengerjakan soal tersebut membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan dituntut untuk tenang menghadapi soal, serta harus berimajinasi lebih agar dapat menjawab soal yang disediakan dengan Selanjutnya yaitu jenis-jenis wawancara. Di sini ada 4 jenis wawancara. Yang pertama yaitu jenis wawancara menurut responden. Jenis wawancara menurut responden ini dibagi menjadi 2, yaitu wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Wawancara langsung adalah percakapan antara 2 orang, yakni pewawancara dengan narasumber secara langsung tanpa mencari informasi terlebih dahulu dari sumber lain atau internet. Yang kedua yaitu wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung adalah wawancara yang dilakukan tidak secara langsung atau tidak diperoleh dari sumber yang asli. Contohnya, kita mencari informasi dapat berupa dari internet atau semacamnya. Yang kedua yaitu jenis wawancara menurut prosedur. Dibagi menjadi 2, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Pedoman wawancara dalam proses wawancara terstruktur sangat penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur yaitu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga yaitu jenis-jenis wawancara menurut situasi. Dibagi menjadi 2 yaitu formal dan tidak formal. Yang keempat yaitu jenis-jenis wawancara menurut perencanaan. Dibagi menjadi 2 yaitu terencana dan insidental. Wawancara terencana yaitu wawancara yang tata caranya sudah direncanakan sebelumnya. Sedangkan insidental itu wawancara yang dilakukan tanpa melalui rencana terlebih dahulu atau bisa pada saat itu. Selanjutnya yaitu
Jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu partisipasi. Observasi partisipasi yaitu observasi di mana pengobservasi ikut aktif di dalam kegiatan observasi. Yang kedua yaitu observasi non-partisipasi. Observasi non-partisipasi ini adalah observasi di mana pengobservasi tidak ikut aktif di dalam bagian kegiatan observasi, atau pengobservasi itu hanya mengamati dari jauh. Yang ketiga yaitu observasi sistematis. Observasi ini dilakukan menurut struktur yang berisikan faktor-faktor yang telah diatur berdasarkan kategori masalah yang hendak diobservasi. Yang keempat yaitu observasi non-sistematis. Observasi ini dilakukan tanpa struktur atau rencana terlebih dahulu. Dengan demikian, pengobservasi dapat menangkap apa saja yang dapat ditangkap. Selanjutnya yaitu jenis-jenis angket. Jenis-jenis angket dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan dan berdasarkan sumber data. Jenis-jenis angket berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan dibagi menjadi 3, yaitu angket terbuka adalah angket yang sistem menjawabnya tidak menggunakan pilihan ganda maupun yes or no, sehingga responden atau narasumber bisa leluasa mengisi pertanyaan dalam angket tersebut dengan jawaban dan pendapat mereka sendiri tanpa dibatasi oleh alternatif jawaban dari angket tersebut. Yang kedua yaitu angket tertutup. Angket tertutup yaitu angket yang di dalamnya telah terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si pemuat angket. Jawaban tersebut bisa berupa jawaban yes or no atau pilihan ganda, sehingga narasumber atau responden tidak berkesempatan untuk mengisi dengan jawaban sendiri. Yang ketiga yaitu angket semi terbuka atau semi open questionnaire, yaitu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup, tetapi diikuti pertanyaan terbuka. Contohnya, apakah Anda memiliki kebiasaan belajar setiap hari di rumah? Nah, ini sudah ada pilihan jawabannya, ya, A, ya, dan B, tidak. Terus yang kedua ini, jika ya maupun tidak, berikan alasan Anda, seperti itu. Yang kedua itu dilihat dari sumber data. Angket dibagi menjadi 2, yaitu angket tidak langsung, angket langsung, dan angket tidak langsung. Angket langsung yaitu angket yang berisi daftar pertanyaan yang berhubungan dengan responden atau tentang jawaban mandiri responden, misal jumlah anak, jumlah penghasilan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu angket tidak langsung. Angket tidak langsung adalah angket yang berisi daftar, sekali lagi, angket tidak langsung yaitu angket yang berisi daftar pertanyaan tentang orang lain dan diisi oleh responden yang mengetahui tentang orang tersebut, di mana responden menjawab pertanyaan tentang orang lain. Nah, berikut ini merupakan contoh angket, yaitu contoh angket terbuka. Di sini yang dimaksud dengan angket terbuka adalah angket yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada responden untuk memberikan jawaban atau tanggapannya. Biasanya jenis angket ini digunakan apabila ingin mendapatkan sebuah opini. Berikut ini merupakan tabel perbedaan dari teknik penilaian tes dan non-tes. Dari ranah yang diukur, untuk tes yaitu berupa kognitif, sedangkan non-tes berupa afektif dan psikomotorik. Untuk jenis-jenisnya, yang tes adalah tes diagnosis, tes formatif, tes sumatif, tes tulis, tes lisan, dan lain-lain. Sedangkan non-tes, skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, observasi, riwayat hidup, dan lain-lain. Dari aspek tujuan, tes untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi kognitif,
Kognitif yaitu merupakan segi dari ranah berpikirnya, sedangkan yang non-tes untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar siswa dari segi afektif dan psikomotor. Afektif yaitu dari ranah sikap hidup dan psikomotorik dari ranah keterampilan. Sedangkan dari aspek proses pengumpulan informasi dengan menggunakan pengujian atau tes baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan non-tes, tanpa melakukan pengujian atau tes, dapat dilakukan dengan cara pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik. Berdasarkan aspek sifat penilaian, di sini ada kesalahan untuk yang tes itu sebenarnya adalah kuantitatif, sedangkan yang non-tes merupakan kualitatif. Yang tes merupakan kuantitatif karena sering digunakan untuk menggerakkan hasil belajar peserta didik dari segi ranah berpikirnya. Sedangkan yang non-tes kualitatif karena untuk mengukur ranah sikap dan keterampilan dari peserta didik. Dari segi aspek, kemungkinan jawaban, untuk yang tes itu kemungkinan jawabannya hanya benar atau salah. Tetapi untuk yang non-tes, kemungkinan jawabannya itu kurang pasti, bisa berupa pendapat, misalnya setuju, sangat setuju, dan lain-lain. Jadi kemungkinan jawabannya itu tergantung orangnya masing-masing. Untuk yang terakhir ini, saya akan menjelaskan kesimpulan, yaitu bahwa kegiatan mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa dengan menggunakan bermacam-macam prosedur seperti tes formal, inventory, checklist, asesmen diri, portofolio, proyek, dan kegiatan lainnya dapat dilakukan dengan tes maupun non-tes. Untuk menuju kualitas pembelajaran yang baik, diperlukan sistem penilaian yang baik pula, agar penilaian dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Maka sangat perlu untuk menetapkan standar penilaian yang akan menjadi dasar dan acuan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam melakukan kegiatan penilaian. Penilaian atau asesmen ini adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan teknik-teknik asesmen, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu kerjasama yang baik dari beberapa pihak terkait tentang pelaksanaan asesmen, yaitu seperti guru, siswa, dan sekolah. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih.